Teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tania Cinta Ruslani dari kelas 12 IPA 2. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Oke, sebelum kita masuk ke rumus, angka-angka atau contoh soal lainnya, kita paham dulu yuk definisi atau pengertian dari sifat koligatif larutan itu sendiri. Nah, kita udah masuk ke definisinya. Jadi, sifat koligatif larutan ini merupakan sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut dan hanya bergantung pada jumlah zat terlarut. Nah, ini juga ada nih. Sifat koligatif larutan itu terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Oke, jadi saya di sini akan ngejelasin tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Dan ini juga ada cara untuk mencari titik didih larutan. Itu caranya adalah TB sama dengan delta TB ditambah TB0. Dan keterangannya juga udah ada. Kalau delta TB ini kenaikan titik didih yang satuannya Celsius, dan TB0 juga satuannya derajat Celsius, dan itu penjelasan adalah titik didih pelarut murni. Kalau TB sendiri itu adalah titik didih larutan. Oke, jadi di sini udah ada larutan non elektrolit atau rumus untuk larutan non elektrolit itu sendiri, dan nanti bakal saya jelasin juga rumus buat larutan yang elektrolitnya. Oke, kita masuk dulu ke larutan non elektrolit ya. Di sini rumusnya ada delta TB sama dengan M kali KB, atau bisa dijabarin jadi delta TB sama dengan G per MR kali 1000 per P dikali KB. Keterangannya di sini udah ada. Delta TB kayak yang sebelumnya itu sama, kenaikan titik didih yang satuannya derajat Celcius, dan KB itu tetapan kenaikan titik didih molal yang satuannya derajat Celcius per M. Kalau M kecil nih molalitas larutan, dan kalau M besar tuh moralitas ya. Dan ini ada G atau massa zat terlarut yang satuannya gram. Kalau MR itu massa molekul relatif yang satuannya GR per mol. Ada P atau massa pelarut yang satuannya gram. Oke, sekarang saya akan menjelasin bagian larutan elektrolit. Nah, buat di larutan elektrolit ini ada delta TB sama dengan M kali KB kali I. Dan bisa diuraikan jadi delta TB sama dengan G per MR dikali 1000 dibagi P dikali KB dikali I. Dan I itu adalah faktor Van Hoff. Dan ini ada cara untuk dapetin I atau mencari I, itu I sama dengan 1 plus alpha dalam kurung N kurang 1. Dan di sini tuh N itu adalah jumlah ion dan alpha itu derajat ionisasi. Oke, karena udah selesai ngejelasinnya, dan sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal adalah sebagai berikut. Sebanyak 36 gram glukosa dilarutkan dalam 250 gram air. Bila tetapan kenaikan titik didih molal air sama dengan 0,52 derajat Celcius per M, maka tentukan titik didih larutan. Nih, di sini tuh ada titik didih airnya itu 100 derajat Celcius, dan MR-nya, MR glukosa itu 180. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke pembahasan atau akhir dari video ini. Belum akhir sih, ntar masih ada penutup, tapi ya intinya udah terakhir ya. Ini di sini saya akan ngebahas yang contoh soal yang tadi udah saya bacakan juga. Jadi di sini udah ada pelarutnya itu air, dan yang terlarutnya adalah glukosa. Dan glukosa ini masuknya ke non elektrolit. Jadi kita langsung tulis saja rumusnya. Kayak yang udah aku jelasin tadi, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali G per MR dikali 1000 per P. Nah, langsung aja ditulis, diketahuinya ada apa aja. Kayak yang tadi udah aku bacain, itu ada KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per M,
dan G-nya itu 36 gram, MR-nya 180 gram per M, dan P-nya 250 gram. Dan langsung masukin aja angka-angka tadi ke rumusnya. Dan ini aku juga ada salah nulis, sorry sebelumnya. Itu harusnya tuh 1000 per 250, tapi aku nulisnya di situ 100 per 250. Jadi nanti akan aku tampilin yang bener juga. Dan itu udah langsung aku hitung hasilnya itu 0,8. Itu hasil dari 36 per 180 dikali 1000 per 250. Dan 0,8 tadi langsung dikali aja sama 0,52 dan hasilnya itu 0,416 derajat Celcius. Dan itu langsung dimasukin aja ke rumus untuk mencari titik didih larutan, yaitu rumusnya TB sama dengan delta TB dikali TB0. Aku juga tadi bukan salah sih, lebih ke lupa nulis di bagian diketahui. Itu TB0-nya adalah 100 derajat Celcius, sama kayak yang udah aku bacain di contoh soal persis. So, tinggal ditambahin aja delta TB yang tadi udah kita cari, yaitu 0,416 ditambah 100. Hasilnya itu 100,416 derajat Celcius. So guys, jadi segitu aja penjelasan dari saya mengenai sifat koligatif larutan bagian kenaikan titik didih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.